Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Quraini, Ketua Umum Perparindo DPP Sulawesi Selatan, DPD Sulawesi Selatan. Yang kami hormati pula Bapak Ketua Umum Dikopinwil Sulawesi Selatan, Bapak Asrullah. Yang juga kami hormati seluruh jajaran pengurus DPD Perparindo Sulawesi Selatan, dan kami hormati juga Bapak CEO dari Ataku, Bapak Rocky, dan seluruh hadirin yang kami hormati, kami muliakan. Alhamdulillah, syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, kita pada pagi hari ini diperkenankan untuk bisa berkumpul, bertemu, bersilaturahmi dalam acara business matching yang merupakan kerjasama elaboratif antara MPA dengan Perparindo Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, atas Tuhan Yang Maha Kuasa juga kita bisa saling berkenalan, dan mudah-mudahan ini adalah titik awal untuk kolaborasi kita ke depan dalam upaya untuk membangun jejaring networking dan sekaligus tentunya memperkuat dari industri kita yang bergerak. Kebetulan kita sama-sama concern dalam memberikan pemberdayaan dan penguatan kepada sektor mikro kecil kita, usaha yang memang menjadi bagian terbesar dari para pelaku usaha di Indonesia yang tersebar di berbagai pelosok dan daerah, yang barangkali kita juga sudah sama-sama memahami Bapak Ibu sekalian, keterjangkauan ternyata sekarang tidak menjadi kendala untuk kita terhubung melalui sebuah teknologi digital. Bapak Ibu sekalian, sedikit dan mohon izin memperkenalkan MVA, Indonesia Microfinance Association. Ini betul berdiri tahun 2017 Bapak Ibu, dan berdirinya tidak di Indonesia, di Kuala Lumpur. Ada Microfinance Summit di tahun 2017, dan kemudian wakil dari Indonesia ada 21 orang, dan situlah yang kemudian mendeklarasikan berdirinya MPA. Kebetulan MPA diinisiasi oleh berbagai latar belakang Bapak Ibu sekalian. Jadi ada yang dari praktisi PPR, ada praktisi di perbankan yang concern pada microkredit, ada yang dari background birokrat, dari OJK, dari Bappenas, dari Kemenkyu, dari Kemenko. Jadi lengkap anggota kita dan pembina kita, sehingga kita memiliki visi yang sama tanpa ada kepentingan personal dan kepentingan kelompok, tapi kita betul-betul concern untuk membangun dan mendorong industri terutama yang bergerak dalam melayanan ke sektor usaha mikro dan kecil agar bisa leading, agar bisa bertumbuh, berkembang, dan sustain. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan visi misi kami tadi, maka kami melakukan beberapa kegiatan dan upaya yang sudah kita lakukan. Mungkin sedikit mengenalkan. Ini visi misi kami. Mungkin barangkali seisi dengan Bapak Ibu sekalian, kita ingin memberikan advokasi dan mendorong peningkatan akses keuangan dan mendorong pengembangan produk keuangan mikro, meningkatkan kompetensi ahli di bidang keuangan mikro, dan meningkatkan peran dosen peneliti, praktisi, pemerhati dalam bidang keuangan mikro di Indonesia. Nah, visi misi ini kebetulan direspon oleh berbagai pihak stakeholder. Jadi kami sudah melakukan beberapa kegiatan advokasi. Dalam pertama yang kita lakukan adalah ikut serta dalam tim ahli penyusunan P2SK, rancangan undang-undang P2SK yang sekarang sedang dalam proses harmonisasi, dan di tahun ini yang direncanakan akan diundangkan. Dan kebetulan kami concern ke 3 sektor, ya, sektor di PPR, kemudian LKM, dan koperasi simpan pinjam. Kemudian kami juga selama 2 tahun terakhir diminta untuk menjadi tim ahli di DPD RI untuk membangun dan melakukan revitalisasi perubahan Undang-Undang LKM nomor 1 2013. Itu juga sedang dalam proses harmonisasi. Dan saat ini kami sedang berjalan mendampingi Kementerian Koperasi untuk membangun konsep baru terkait dengan perkoperasian dengan rancangan undang-undang perkoperasian yang baru. Kami cukup intens dengan berbagai pihak, baik di Kementerian Keuangan, terutama di BKF,
kemudian di OJK, terutama di KNB dan di KNB dan IKD, kemudian kami juga intens di Bappenas. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan berbagai perubahan regulasi yang ada, kemudian juga melihat fenomena perubahan industri yang mau tidak mau harus melakukan suatu perubahan secara cepat dalam bidang digitalisasi, dalam bidang digital dan teknologi, maka kami mencoba untuk mengajak kepada stakeholder, baik pelaku di bidang teknologi maupun di industri keuangan mikro, baik BPR, koperasi maupun LKM, untuk berbenah diri bersama-sama melakukan sebuah kolaborasi untuk mempercepat perubahan yang ada di dalam internal industri kita. Karena nanti kita coba akan perlihatkan Bapak Ibu sekalian, pertumbuhan dan perubahan yang sangat cepat sekali dengan adanya digital ini. Apabila kita tidak segera untuk menyesuaikan diri, maka kita ada kekhawatiran kita menjadi tereliminasi, kita terpinggirkan, dan pada ujungnya saya kira tinggal menunggu waktu, karena ini adalah sebuah keniscayaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mungkin tidak perlu menjelaskan satu persatu terkait dengan MPA. Saya kira tadi sudah sempat kami sampaikan. Ini adalah mitra strategis kami di OJK, Kementerian Koperasi, dan berbagai kementerian teknis lainnya di pemerintahan. Nah, kebetulan saya sendiri sebagai Ketua Umum, ada struktur organ yang membantu kami, dan kebetulan juga di dalam struktur kewilayahan ada 3 wilayah, yaitu Barat, Tengah, dan Barat, Tengah, dan Timur. Kebetulan Timur saat ini ada di Kalimantan, dan tadi malam kita sempat silaturahmi diskusi. Kita ingin Indonesia Timur ada yang mewakili dan ada yang bersedia untuk kita akan ada kegiatan di Sulawesi Selatan sebagai pusat untuk melakukan berbagai aktivitas nanti yang kita bisa rencanakan ke depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon izin nanti kami juga butuh, karena ini di MPA ini bukan lembaganya yang bergabung, tapi orangnya, personnya. Jadi kalau Purbalingga kan ex officio ya dari organisasi dari BPR, tapi kalau ini ada orangnya. Ketika kita udah pensiun pun kita masih tetap bisa bersilaturahmi, tetap bisa kolaborasi. Karena pengalaman kami di dalam industri ini, teman-teman yang mungkin juga sudah pernah tugas di berbagai industri masih tetap bisa aktif memberikan sumbangsih pemikiran. Juga tentunya kita ada silaturahmi, ya ada rezeki walaupun sedikit begitu ya, untuk saling berbagi di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira ini media silaturahmi yang kita bisa jalin bersama tanpa ada kepentingan politis, ada kepentingan yang sifatnya kelompok dan sebagainya. Ini benar-benar kita concern kepentingannya satu, yaitu ingin mengembangkan dan membangun, memperkuat industri microfinance kita, dan sekaligus sasaran kita, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tadi sudah kami sampaikan beberapa kegiatan advokasi dan pelatihan. Nah, ini kali yang kelima Bapak Ibu sekalian, jadi kami sudah roadshow di Jawa Tengah, di Jawa Barat, DKI, dan Jawa Timur. Nah, sekarang di luar Jawa baru kita menginjak yang pertama ini di Sulawesi Selatan. Berikutnya nanti kami akan berkeliling di seluruh Indonesia untuk memberikan informasi, literasi, dan sekaligus berkolaborasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah konsep kami yang sedang kita kembangkan, dan alhamdulillah dapat dukungan dari industri, dapat dukungan dari berbagai pihak untuk kita bersama-sama tanpa adanya mandatori. Ini bukan mandat dan bukan kewajiban. Jadi kita yang mau dan bersedia untuk kolaborasi, yuk kita bareng-bareng, kita sama-sama untuk bisa melakukan perubahan di industri kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira kita sudah sepakat bersama bahwa ada sisi kebutuhan kita, bahwa kita menghadapi suatu risiko dengan berbagai jenis risiko yang ada. Saya kira kita nggak mungkin bisa melakukan mitigasi sendirian. Kita mesti harus kolaborasi dengan pihak lain yang mampu bisa melakukan akuisisi risiko kita. Dan juga tentunya kita akan berhadapan dengan suatu kondisi di mana ternyata fraud dan human error juga menjadi salah satu problem yang kita hadapi. Keterbatasan SDM dan kapasitas juga menjadi hal yang concern, kita harus lakukan perubahan. Makanya kemudian MPA bersama dengan BRI membangun LSP Microfinance dalam upaya untuk
membantu di industri keuangan mikro kita agar mereka memiliki kapasitas yang memadai, memiliki kapasitas yang equal dengan industri keuangan lain di perbankan. Sehingga kita bisa sama-sama bergerak, SDM kita naikkan, kemudian fasilitas teknologi kita kembangkan. Kalaupun kita tidak bisa kembangkan secara mandiri dan swadaya, kita bisa lakukan melalui sebuah kolaborasi. Jadi banyak strategi yang bisa kita lakukan untuk melakukan perubahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira suatu data-data yang kita selama ini tangkap sudah sama-sama kita pahami, Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana ternyata kondisi yang ada ketika kita berbeda pulau, ketika kita berjarak sangat jauh, tidak menjadi halangan kita untuk melakukan komunikasi, untuk melakukan koneksi, kemudian juga melakukan sebuah transaksi melalui sebuah media digital, teknologi yang bisa kita gunakan. Nah, saya kira ini menjadi suatu pilihan yang sangat mungkin dilakukan dan keniscayaan yang akan terjadi ke depan. Kita akan bergerak terus, Bapak Ibu sekalian, dari traditional banking yang kita sudah mungkin alami bersama-sama, yang terutama di industri BPR kita alami dulu ketika Excel masih digunakan, kemudian berubah lagi di core banking system yang masih offline tapi sudah sangat membantu, tapi sekarang kemudian sudah berubah ya kepada digital. Ketika kita akan berbasis pada cloud, kemudian menggunakan IoT, kemudian kita sudah bergerak bersama-sama dalam berjaring untuk melakukan digitalisasi dari front end sampai ke back end gitu, yang sudah kemudian terhubung sangat cepat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita menghadapi di sebelah tetangga kita ya, di teknologi keuangan financial technology fintech. Kita mengenal P2P lending, mengenal project financing, mengenal invoice financing, mengenal social collateral, mengenal supply chain financing. Ini semua jenis-jenis dari financial technology yang sekarang bergerak sangat cepat sekali, menggantikan berbagai skema pembiayaan yang kita saat ini hanya bersifat kredit saja, dan kemudian jenisnya juga generik. Mereka sudah begitu sangat elaboratif dengan berbagai model bisnis yang sangat fleksibel dan kemudian menyentuh kepada setiap kebutuhan yang ada di tengah-tengah masyarakat, para pelaku UKM kita. Nah, ketika kita kemudian stuck dan tidak melakukan suatu perubahan inovasi produk yang masih tentunya berbasis pada regulasi yang ada, maka tentunya ini menjadi suatu tantangan berat ke depan yang kita akan hadapi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mungkin selama ini mengenal ada suatu proses bisnis yang dari seorang customer atau seorang calon nasabah kita kepada lembaga keuangan yang ada, selama ini berjalan seperti ini, ya, inline. Lalu kemudian kita tahu sekarang ada bisnis yang kemudian dijalankan oleh sebuah aplikasi marketplace, oleh P2P. Nah, P2P ini, Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama tahu, dia mengambil sebuah keputusan di tengah-tengah ini dengan berbagai sumber pendanaan yang mereka dapatkan melalui sebuah platform dengan sangat luas sekali jangkauannya tanpa dibatasi oleh wilayah. Begitu juga ketika mereka ada pengajuan, itu juga tidak dibatasi wilayah, Bapak. Kita bayangkan BPR kita dibatasi oleh wilayah. Ada yang kabupaten kota, ada wilayah provinsi, sementara mereka menjangkau seluruh Indonesia dengan sangat cepat dan hitungan menit, ya detik, bahkan menit dan bahkan detik gitu. Nah, ini suatu hal yang nggak bisa kita tutup mata. Kita menjadi sebuah keniscayaan. Ini ada kompetitor kita. Ini adalah kompetitor kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kemudian ada P2P tadi, kemudian berubah menjadi marketplace, inilah hari ini kita akan bertemu. Ini ada sebuah aplikasi platform yang kemudian akan menghubungkan antara calon customer kita, para pelaku UMKM kita, kepada BPR-BPR kita, di mana ini tidak mengambil keputusan. Yang mengambil keputusan adalah BPR-BPR-nya. Proses bisnis tetap berjalan di BPR masing-masing, ini hanya sebuah aplikasi saja. Hari ini yang akan kita kenalkan. Karena kalau P2P jelas menjadi kompetitor kita. Mohon maaf, saya nggak undang. Karena kalau kita undang sama aja, mereka juga pelaku seperti kita. Maka hari ini yang saya undang adalah, yang kami undang adalah yang bisa membantu Bapak Ibu. Dia tidak menjalankan bisnis seperti yang kita jalankan, hanya menjadi media saja. Dan ini kemudian melekat kepada BPR kita. Ya, nanti
secara detail nanti akan dijelaskan oleh kebetulan yang datang CEO-nya sendiri, sehingga nanti bisa lebih. Kami kebetulan kemarin ditawari dari Masnya memberikan kepada teman-teman di Jawa, ya dari Jawa Timur sampai Jawa Barat sampai DKI, diberikan free, jadi tidak ada biaya sama sekali. Makanya senang banget. Sekarang kalau salah ada 54 atau 56 BPR yang sudah bergabung dan sangat membantu. Ya. Nah, nanti bagaimana pola skema dan sebagainya, saya kira nanti akan dijelaskan. Ini yang menjadi agenda kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang kita hadapi kompetitor kita. Rata-rata sekitar 9 triliun per bulan menggelontor dari P2P tadi. Kita bisa hitung berapa triliun kita, berapa miliar kita. Sementara kompetitor kita udah triliunan setiap bulan menggelontorkan dana kepada UMKM kita. Ini data dari OJK yang kita terima lewat Asosiasi Fintech. Mereka melaporkan bahwa setiap bulan 9 triliun yang mereka bisa salurkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sebuah skema di mana kita akan menghadapi suatu perubahan dalam proses pengambilan keputusan. Yang selama ini kita lakukan biasanya hitungannya adalah hari, days. Kita ketika ada pengajuan mungkin paling cepat 3 hari kita bisa putuskan karena harus perlu datang dulu ke lokasi, visit, ya, kemudian kita harus analisis dulu, belum lagi kemudian ada komite untuk memutuskan, panjang sekali, ya. Nah, sementara mereka ketika aplikasi hari itu juga, saat itu juga langsung bisa diputuskan mau dikasih apa enggak pinjaman. Bahkan sampai sekarang sampai 50 juta. Yang dulu hanya sekedar 1 juta, 5 juta, 10 juta, 20 juta. Jadi kuadrat ya peningkatan plafonnya. Nah, bahkan sekarang yang terakhir kami dapat laporan di AFI sudah di angka 250 juta. Jadi artinya itu nanti akan terus berkembang dan mereka berani memberikan sebuah eksekusi dan NPL mereka yang legal itu hanya 7,6%. NPL-nya, bayangkan. Artinya dengan 7,6 dengan skala yang sangat luas, bagi mereka masih make sense karena mereka menggunakan margin yang cukup tinggi, ya kan. Bapak Ibu sudah sangat memahami itu. Nah, kemudian apalagi yang berbeda dengan nanti yang akan terjadi ketika ada digitalisasi, yaitu automated. Dulu yang mengambil keputusan adalah people judgment. Orang yang akan menentukan. Nah, kalau orang ini kan kita sangat terbatas. Apalagi kalau kemudian ini mengalami ada hal yang mungkin kendala, misalnya sakit dan sebagainya, kemudian tidak bisa mengambil suatu keputusan, maka tidak bisa berjalan. Tapi yang terjadi di digital adalah automated. Dia akan machine learning yang akan bicara dan kemudian IoT yang nanti akan membantu melakukan proses. Lalu kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan informasi dan pembayaran. Dulu orang harus datang ke kantor untuk bayar. Yang jauh kita bisa bayangkan, misalnya terbatasi oleh pulau. Untuk bayar kita harus menyeberang lautan. Saya kira itu sudah nggak make sense lagi sekarang. Dan itu akan bisa terbantu dengan adanya remote, dengan adanya digital. Ya cukup dengan mengirimkan saja lewat HP kita sudah cukup selesai, sudah selesai. Nah, ini sebuah tantangan. Kita mau apa nggak mau seperti ini teruskah, gitu ya? Atau kita mau berubah ke sana? Pertanyaannya, kalau berubah ke sana, berapa investasinya? Nanti kita tanyakan sama-sama. Ternyata nggak ada investasi kok. Kadang kan kita ketakutan sendiri. Bahkan ketika kita ingin mendapatkan informasi begini aja, luar biasa kita untuk bisa datang. Makanya kita sangat appreciate sekali Bapak Ibu yang sudah hadir dari jauh, sudah datang gitu ya. Kadang melewati pulau, berjam-jam untuk sampai ke sini. Ini saya kira hal yang sangat bagi saya luar biasa. Saya senang sekali tadi saya mendengar ada yang dari Mamuju, ada yang dari Selayar gitu ya, nyebrang laut gitu ya. Ini saya kira semangat awal dan modal awal yang sangat luar biasa dan ini menjadi titik awal untuk melakukan suatu perubahan. Ya baik Bapak Ibu sekalian, nah ini ada proses nanti yang akan kita lihat dari front end sampai ke back end. Dan ini juga providernya udah siap semuanya, artinya kalau untuk berkolaborasi dengan kita, dengan industri kita, ya. Nah, kita bisa akan mulai dari electronic know customer. Ketika kemudian kita ingin mengetahui apakah calon customer kita ini benar-benar sesuai dengan identitas yang dia miliki atau tidak.
Itu bisa kita lakukan melalui sebuah rekam jejak lewat electronic new customer ini. Dan Bapak Ibu sekalian, ini juga berlaku yang sudah dilakukan selama ini oleh fintech. Fintech teknologinya bisa kita transfer ke kita tanpa kita harus investasi. Bahkan pertanyaan biayanya berapa? Nanti akan dijawab juga nanti oleh yang hadir pada hari ini. Kebetulan dulu di awal pertama kali kita ketemu dengan BPR, Asbisindo, BPRS dan LKM di Jawa Tengah di Purwokerto, itu kebetulan hadir semua. Sekarang terwakili karena sudah ada yang mencoba untuk membangun kolaborasi. Jadi tidak perlu datang semuanya, cukup dengan yang mewakili, nanti akan satu pintu melalui gateway, kita bisa dapat fasilitas elektronik new customer, nanti mungkin suatu saat bisa masuk credit scoring, nanti juga masuk bisa ke general insurance, langsung bisa melakukan klaim tanpa kita harus mengajukan secara fisik gitu. Jadi saya kira itu nanti akan membangun menjadi sebuah ekosistem kita, di mana kita bisa bekerja dengan sangat cepat, kemudian mitigasi risikonya juga sangat cepat, kemudian kita bisa melakukan inovasi yang lain. Selama ini mungkin kita sudah terbalut dengan rutinitas masalah kita sendiri, sehingga inovasi menjadi tidak berkembang. Nah itu kita alihkan biarlah nanti yang menyelesaikan mitigasi pihak lain yang kemudian melakukan proses pembangunan teknologi, biarlah kita outsource kepada yang lain gitu. Kita fokus pada inovasi pada bisnis kita sendiri. Itu saya kira menjadi sebuah solusi ke depan. Nah Bapak Ibu sekalian, ini teknologi yang ada di electronic new customer ini antara lain adalah liveness detection. Jadi kita bisa mengetahui apakah ini orang yang ada di KTP atau bukan. Itu teknologi akan bisa bicara. Bagaimana itu bisa terjadi? Nanti kalau ingin tanya detail nanti kepada CEO Argaku. Kok bisa ya teknologi membaca itu? Ya. Kemudian juga kita bisa mengetahui apakah ini foto atau ini orang. Ketika nanti Bapak Ibu menggunakan fasilitas ini dan lalu Bapak ingin memastikan, ya ini foto beneran atau orang, gitu. Nanti juga akan bisa diketahui. Ya, lalu kemudian selain itu juga menggunakan face compare. Ada yang kembar, bahkan yang kembar pun bisa terdeteksi. Ini orang yang A atau orang yang B. Gimana teknologi bisa membaca itu? Itu juga bisa kita jelaskan secara logis dan kita bisa pertanggungjawabkan itu. Lalu juga ada yang kemudian mencoba untuk menipu, itu juga bisa terdetek. Ini mungkin saya klik sedikit ya. Misalnya ini ada. Ini contoh positive case, artinya contoh di mana proses terjadi berbasis pada data yang benar. Jadi ini foto orangnya di dalam KTP-nya ini, ya. Lalu kemudian difoto, lalu kemudian dia menggunakan OCR. OCR itu optical character recognition. Jadi mengenal secara optik data kemudian diubah yang tadinya itu foto, gambar, kemudian menjadi informasi ini. Ya, itu namanya OCR teknologinya. Lalu kemudian menggunakan liveness detection. Ini orang atau bukan? Nah, ini dia harus begini, bergerak begini, kemudian dia akan melihat. Dan kalau kemudian muncul seperti ini tadi, ya checklistnya berarti udah oke, sama. Nah, Bapak Ibu bisa lanjutkan. Tapi kalau yang terjadi adalah nanti seperti ini, yang berikut ini. Oke, ini ada contoh negatif. Yang negatif itu berarti dia berbohong, ya. Itu juga bisa diketahui. Oke, ini sama-sama case-nya sama Bapak Ibu sekalian. Terus nanti itunya di mana, letak bedanya di mana? Ini negatif case illustration. Jadi ilustrasi di mana dia tidak benar. Ya, fotonya benar, kemudian datanya dilakukan OCR tadi, ya direkam, difoto, kemudian diproses, dihubungkan dengan Dukcapil, namanya udah benar, ya, namanya udah benar. Ya, lalu kemudian apakah ini orangnya benar atau enggak, gitu. Ya, ternyata tidak benar. Tadi fotonya dengan orang tadi yang ketika difoto, direkam itu bukan orang itu. Ya, maka dia mengatakan ini bukan orang itu. Nah,
Ini kalau kita lakukan, misalnya yang kita mau berikan calon nasabah kita di luar pulau, kan kita harus nyebrang dulu, harus ketemu orangnya dulu, berapa biayanya, berapa risikonya, waktunya, dan sebagainya. Saya kira teknologi akan membantu itu, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain itu juga bisa membaca biometrik. Jadi yang di foto ini, ya, ini foto atau orang, Bapak Ibu? Kalau kita lihat di sini pasti ini foto, ya kan? Ya ditempel kemudian di foto. Itu teknologi juga bisa tahu bahwa itu bukan orang, itu foto. Nah, itu juga akan mendetek itu dan memberikan informasi nanti kepada kita bahwa ini bukan orang itu. Maka kita nggak perlu lanjutkan. Berarti dia ada niat untuk fraud. Kalau dia niat untuk fraud, ya kita jangan lanjutkan. Itu nanti akan dikasih tahu sama sistem. Kemudian risk control, Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau kita bekerja sama sendiri dengan telco, perusahaan yang basis pada teknologi seluler, kita mungkin akan biaya sangat mahal. Tapi dengan kita terhubung dengan salah satu vendor misalnya yang tadi di Electronic Know Customer, maka kita akan terhubungkan dengan berbagai perusahaan telco, dengan Indosat, dengan Telkomsel, dengan XL, seluruhnya. Sehingga kita akan bisa tahu ini orang ini sebetulnya siapa dan menggunakan selama dia hidup itu menggunakan apa saja, itu ketahuan, menggunakan Indosat, Telkomsel, apa. Dan kemudian dari situ nanti mereka akan mencari jejak dia sebetulnya tinggal di mana. Misalnya dia mengatakan saya tinggal di Makassar, ya saya di Jakarta, akan ketahuan, nggak bisa. Karena apa? Di dalam dia akan merekam jejak kita, ya, akan merekam jejak kita. Dan kemudian akan dilaporkan bahwa ini orangnya tinggal di sana, bukan di sini. Gitu. Nah, bayangkan kalau kita membayar intelijen, Bapak Ibu sekalian, berapa biayanya untuk mencari orang itu. Nah, dengan ini kita sudah bisa membantu di mana dia pegang nomor mobile phone, maka akan terlacak dia di mana posisinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ada kesempatan lain, mungkin kita akan bisa diskusi panjang ya tentang bagaimana melakukan digitalisasi secara komprehensif. Tapi saya kira waktunya sangat terbatas kita hari ini, jadi hanya sekedar sharing saja. Yang jelas ketika kita ingin membangun sendiri, Bapak Ibu sekalian, maka butuh resources yang sangat luar biasa. Butuh kapasitas orang yang cukup memadai, kemudian teknologinya, biaya yang harus kita keluarkan gitu ya. Ya, ini salah satu contoh misalnya membangun scorecard. Kalau tadi kan bicara di front end depan, kemudian di tengah-tengah di proses analisisnya kita butuh yang namanya scorecard. Nah, scorecard itu dibangun oleh perusahaan-perusahaan yang berbasis pada teknologi dengan menggunakan berbagai sumber data yang kemudian dikombin dan kemudian diolah. Ya. Nah, di situ Bapak Ibu sekalian, kita butuh namanya data yang sangat banyak, butuh expertise, butuh metodologi. Kalau kita ingin bangun sendiri, pertanyaannya ada nggak yang bangun sendiri? Ada. Bahkan koperasi juga ada yang bangun sendiri. Koperasi di Jawa, kemudian di kota saya sendiri, Pekalongan, saya dari Pekalongan, itu ada koperasi yang membangun sendiri ini. Tapi mahal sekali. Tapi mahal karena dia asetnya sekarang udah 11 triliun walaupun koperasi, tapi ya dia tetap lakukan karena ingin melakukan sendiri. Ya boleh-boleh saja. Tapi saya tanya berapa sih yang dikeluarkan biayanya buat? Saya kira bisa mendirikan BPR sendiri untuk membangun itu. Ya karena puluhan miliar dia investasi di situ. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang kita dengan kalau sudah terbangun ini sangat membantu sekali karena ada informasi yang sangat lengkap terkait dengan record dari bisnisnya, dari usahanya, dari pendapatannya, kemudian dari rekam jejak pekerjaannya dia, kemudian rekam jejak dari dia punya hubungan dengan industri keuangan, apakah bank, apakah dengan lembaga keuangan lain, multifinance dan sebagainya, semuanya semua bisa ditarik ya dari situ. Nah, ini contoh misalnya, ini contoh punya saya sendiri. Ini kebetulan dibantu nih sama nanti yang akan jadi presentator juga yang hadir. Selamat datang Pak, ada Pak Rendra, ada Pak Ben. Selamat datang Pak, mohon maaf kita sudah mulai duluan. Beliau dari salah satu lembaga layanan informasi keuangan yang nanti akan present juga kepada kita bagaimana teknologinya dari beliau ini juga membantu. Ini mohon maaf, saya nggak bisa buka ternyata karena tidak terlink. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara mereka bekerja?
nanti Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kalau yang kami ketahui nanti akan ada informasi yang sangat penting. Nah, di sini yang akan mengambil keputusan adalah kita Bapak Ibu sekalian. Nanti ada scoring yang akan dihasilkan dari sebuah lembaga scoring yang nanti akan menginformasikan kepada kita sebuah risiko yang akan kita hadapi ketika kita akan membiayai seorang calon customer kita. Jadi nanti ada range interval nilai dari misalnya 100 sampai ke angka 1000 gitu. Nah, nanti di situ kita akan diberikan informasi mengenai posisi calon customer kita itu ada di mana, gitu. Semakin berisiko ya, semakin dia nilainya menjadi semakin rendah, gitu. Jadi reject. Jadi kalau misalnya kita nanti akan menentukan, saya mau prefer misalnya di angka 600 misalnya, maka berarti kalau yang di sini kita akan reject, yang di sini akan kita terima calon customer kita. Jadi di situ nanti kita hanya bermain pada sebuah logika dan reason, alasan yang logis dan sebagainya. Itu yang nanti akan dirapatkan oleh komite kita. Jadi komite kita itu akan membicarakannya hanya pada ini saja. Kenapa? Karena data semua udah disupport semua. Tinggal kita mau lihat mau diambil apa enggak, begitu. Nah, di sini disinilah peran kita sebagai pengambil kebijakan. Jadi proses bisnisnya dijalankan oleh teknologi, kemudian tetap yang ambil keputusan yang menentukan adalah kita. Mau diambil apa enggak? Itu kembali kepada kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah beberapa teknik metodologi. Ya, kalau ingin mendalami lebih lanjut, mungkin kita bisa diskusi di kesempatan lain. Kalau misalnya Pak Bagio kita ingin kembangkan sendiri, misalnya teknologinya boleh juga, gitu. Ya, kebetulan saya membantu beberapa startup, termasuk ITRAS tadi yang Electronic Know Customer itu. Ya, beberapa teman itu hasil dari karya kita, anak ITB, anak IPB, UI yang brilian-brilian itu kita kumpulkan, gitu ya, bikin inovasi. Ya, jadi ternyata menghasilkan sesuatu ITRAS yang luar biasa. Nanti itu teknologinya juga sudah mau digunakan oleh Pak Rocky juga. Nanti yang kita akan share juga bagaimana teknologi sangat membantu kita dalam proses pengambilan keputusan bisnis kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu sekalian juga akan memilih dan akan diberikan sebuah alternatif. Kalau misalnya kita mau ambil yang berisiko tadi, berarti nanti konsekuensinya bunga menjadi tinggi kan gitu. Nah, apakah itu juga akan menjadi sebuah bisnis model kita atau tidak? Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira kita akan berada nanti pada pada proses digitalisasi ini. Dari mulai marketing front end-nya, dari depan kita mendapatkan customer bisa melalui sebuah fasilitas digital, lalu kemudian proses bisnis kita lewat core banking system kita, kalau misalnya belum available dengan compatible dengan teknologi nanti yang akan terkoneksi dengan electronic know customer dan credit scoring, ini juga nanti mungkin barangkali Pak Rocky saya kenalkan juga ini beliau Pak Rocky, ada solusi juga ya. Dan sekarang banyak sekali kok yang startup yang menawarkan ternyata tidak berbiaya tinggi ya karena memang tujuannya adalah akselerasi. Lalu kemudian kita masuk ke pengembangan SDM ya lewat kolaborasi nanti ya, yang kalau misalnya Bapak Ibu berkenan kita bisa berkolaborasi dengan LSP MFI ya. Kita sedang menyiapkan juga bagaimana skema-skema yang kita nanti akan tawarkan itu sesuai dengan kebutuhan kita, dan akan disesuaikan juga modul-modulnya dengan teknologi ini. Mungkin LSP lain mungkin bicara tentang bagaimana mentraining AO, ya training AO seperti zaman dulu, menganalisis gitu ya, kemudian datang mewawancarai. Ke depan nggak begitu lagi. Gimana teknologi kemudian membantu AO untuk mengambil menarik data dengan cepat gitu, dan kemudian dibantu membaca sebuah analisa dan kemudian memberikan rekomendasi. Ya, bahkan di di BRI nanti mungkin sebagian kecil bisa cerita nih Pak, ada Pak Bagri. Proses yang dilakukan, proses bisnis dilakukan di kredit mikro kita sudah terbantu dengan teknologi, dan AO yang namanya mantri itu sudah beralih. Yang dulu itu pekerjaannya memasarkan, kemudian membuat analisa kredit, kemudian itu tergantikan oleh mesin semuanya, ya oleh teknologi. Kemudian mantri menjadi konsultan, gitu ya. Dia naik kelas menjadi konsultan. Agar apa? Agar UKM yang didampingi itu menjadi berkembang dan naik kelas. Berbeda lagi visinya, gitu. Nah, kalau kita kemudian masih bekerja dan cara pikir, cara tindak kita masih tradisional, ya tadi kita menjadi berbiaya tinggi
kemudian hasilnya tidak maksimal, gitu. Nah, lalu kalau kita sudah bangun orangnya, kita sesuaikan dengan perubahan model bisnis kita, baru kemudian kita lakukan sebuah skema penjaminan yang memadai. Jadi kreditnya kita jamin dengan asuransi, ya kreditnya orangnya kita jamin dengan asuransi, dan agunan pun kita jamin dengan asuransi. Sehingga apa? Sehingga bisnis kita menjadi secure, aman. Nah, ini yang kita ingin bangun kolaborasi. Kita akan bergandeng tangan dengan beberapa perusahaan asuransi umum, asuransi jiwa, kemudian yang berbasis pada digital. Ada namanya sekarang itu namanya insurtech, ya, insurance teknologi. Jadi nanti Bapak Ibu walaupun kantor insurance ada di Jakarta, Bapak Ibu nggak perlu kesana untuk web. Ya, cukup langsung hari itu ada masalah, langsung hari itu diproses. Dan kemudian dana klaim langsung ditransfer, cepat sekali. Dan itu kami sudah jalankan. Jadi ini bukan cerita, berarti bukan cerita kosong, memang sudah berjalan seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira ini elaborasi yang cantik ke depan kalau kita bisa lakukan dengan baik. Kalau kita ada kesulitan di core banking system kita, ya kita support, kita carikan jalan sama-sama. Mungkin kebetulan karena kami ada di Jakarta, sehingga lebih mudah kami dapat akses informasi. Nah, kami bisa hubungkan dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu pilih mana? Kalau perlu, mana yang gratis Pak Bagio, gitu. Bisa enggak, gitu. Insya Allah selalu ada jalan. Ya, selalu ada jalan. Lalu kemudian, kenapa? Karena core bank sistemnya tidak siap, maka yang tadi, yang seperti tadi banyak kita cerita itu sulit untuk nembus. Karena dia harus API, harus kebuka. Nah, kalau nggak kebuka dan sistemnya masih belum berbasis pada cloud misalnya, atau dia masih hanya untuk lokal gitu, tidak berjejaring, maka akan menjadi sulit. Nanti akan dijelaskan. Lalu kemudian kita masuk ke marketplace, kemudian disupport dengan SLIC, ya, dengan electronic new customer, dengan credit scoring, lalu kemudian di belakangnya di backup dengan insurance. Ini saya kira sudah paripurna kita kalau bisa lakukan ini. Lalu kemudian kita kembangkan. Nah, yang kita kembangkan untuk inovasi dan investasi kita kepada SDM, Bapak Ibu kita alihkan. Karena nanti proses bisnisnya dibantu oleh teknologi. Kita udah nggak usah mikirin gitu, karena udah dijalankan, dipikirin oleh teman-teman Klik, oleh teman-teman dari Artaku, biar begitu CBS gitu. Kita memikirkan gimana SDM kita menjadi open mind gitu ya, kemudian mau berubah, kemudian mau bekerja sesuai dengan cara kerja yang baru gitu. Nah, itu yang menjadi concern kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira nanti ini puzzle-puzzle yang kita akan hubungkan antara lembaga keuangan dengan perusahaan telco, dengan payment instrument, dengan payment gateway, dengan melakukan dengan sumber permodalan nanti, kemudian dengan credit scoring, ya, dengan customer data. Bapak Ibu bisa akses dengan data-data UKM gitu ya, dengan sangat cepat dan mudah gitu. Ya, saya kira ini yang puzzle-puzzle nanti akan kita akan hubungkan di sini. Ini pekerjaan kita ke depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikutnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Tri mengenalkan tentang LSP yang kebetulan dibangun oleh MPA bersama dengan BRI Rins, apa dan bagaimana, serta apa yang nanti kita bisa kerjasamakan ke depan. Jadi saya cukup sekian sampai di sini Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.